Penyidik Polda Kalbar tidak siap gelar perkara khusus. Kristoforus Suhadi SHMH, kuasa hukum Minarni, protes. Gelar perkara khusus sedianya pukul 8 WIB, Senin, 29 September 2025 dijadwal ulang dengan undangan khusus, Senin, 6 Oktober 2025. Sengketa perdata berujung laporan pidana. Minarni, tersangka atas laporan NG Tongsuan alias Tony Wong dan Kui Lai Hok alias Ahok Angking. Oknum penyidik sangat cepat tersangkakan Minarni, tapi laporan dugaan tindak pidana dari Minarni 1 tahun sebelumnya tidak ditanggapi. Sengketa kepemilikan Sekretariat Jalan Hijaz 215, Pontianak Selatan. Sekretariat milik Yayasan Budi Luhur Abadi Pontianak milik Yosan Keng, turunan Yayasan Pekong Hui sejak 1962. Direbut dan dirusak NG Tongsuan dan Kui Lai Hok, atas nama Yayasan Budi Luhur, melalui pemalsuan akta notaris nomor 64 tahun 2017. Ini yang datang pengacara, para pengacara, apalagi masyarakat biasa. Bagaimana persoalan-persoalan hukum menjadi bagian daripada penegakan hukum sendiri, sementara kita melihat ada suatu pelayanan yang masih mengecewakan, ya. Tapi tentunya ini harus menjadi pembelajaran ke depan, harus lebih baik. Masyarakat Polda polisi atau penyidik itu harus betul-betul ada di ranah penegakan hukum, bukan dalam konteks memihak orang per orang. Minarni membuat laporan tertulis ke Kepolisian Sektor Pontianak Selatan pada 8 Agustus 2024. Atas pengrusakan Sekretariat Jalan Hijaz 215 Pontianak Selatan, patut diduga dilakukan NG Tongsuan dan Kui Lai Hok, 7 Agustus 2024. Minarni telah membuat laporan ke Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Polda Kalbar, atas pemalsuan akta notaris nomor 64 tahun 2017. Minarni lapor pemalsuan tanda tangan, pembuatan akta notaris nomor 64 tahun 2017 di Polda Kalbar, pada tanggal 23 September 2024. Penyidik Polisi Sektor Pontianak Selatan dan Polda Kalbar kompak menghentikan penyelidikan atas laporan kepolisian dari Minarni. Surat perintah penghentikan penyelidikan, SP3, tanpa meminta keterangan tambahan berupa bukti pendukung dari Minarni. NG Tongsuan dan Kui Lai Hok lapor Minarni pada 7 Maret 2025, langsung direspons Polda Kalbar. Minarni ditetapkan tersangka pada 21 Juli 2025, setelah patut diduga ada aliran dana 35 juta rupiah, sebelum, selama dan sesudah penetapan tersangka. Ada bukti aliran dana 35 juta rupiah kepada oknum tertentu selama 4 kali transfer dari rekening Tony Wong di Bank Sentral Asia, BCA. Rekening Tony Wong di BCA ditutup pada 11 Agustus 2025, setelah beredar bukti transfer 4 kali 35 juta rupiah diduga kepada pihak tertentu. Minarni dilaporkan atas tuduhan penggelapan uang sebagaimana diatur pasal 372 dan pasal 374 KUHP. Penetapan Minarni tersangka tidak lazim karena tidak berdasarkan hasil audit, tidak pernah dimintai pertanggungjawaban resmi sebelumnya. Dalil penyidik penggelapan uang 1,2 miliar rupiah, sehingga Minarni jadi tersangka, 21 Juli 2025, hasil gelar perkara 18 Juli 2025. Dari mana angka-angka itu muncul? Maka Suhadi selaku kuasa hukum merasa janggal terhadap kasus ini. Suhadi meminta penjelasan penyidik Polda Kalbar, seseorang tidak pernah diminta pertanggungjawaban langsung jadi tersangka. Saya ini datang ke Pontianak itu dalam rangka memenuhi undangan karena ya, pada hari Kamis kalau nggak salah, saya dapat minggu lalu kami dapat pemberitahuan akan ada gelar perkara. Tadinya itu omongan secara lisan, tapi nggak lama kemudian ya, ada semacam nota dinas yang dikirimkan ke saya. Di dalam nota dinas itu bukan hanya sekedar nota dinas yang kami baca di situ, tetapi juga ada redaksi yang menyatakan akan dilaksanakan gelar pada hari Senin tanggal 29 September 2025. Ya, kami datang dong. Karena saya juga melihat ada keganjilan di situ, kok jamnya hebat sekali jam 8 pagi gitu kan. Tapi ya takut nanti ada hal-hal yang memang tidak kita tidak dianggap kooperatif. Saya tadi setengah 8 kami dari teman-teman ini sudah datang ke Polda ya, dalam rangka memenuhi undangan tersebut. Tapi aneh, begitu sampai di sana ya, satu dengan yang lainnya saling menyalahkan. Penyidik mengatakan nggak tahu akan ada gelar hari ini, ya. Terus yang lainnya juga mengatakan bahwa tidak mengerti juga masalah ini. Itu
Ini kan suatu lembaga besar, ya Polda, kok bisa saling lempar tanggung jawab gitu kan? Padahal keberadaan saya datang ke sini itu dalam rangka memenuhi undangan. Jadi kan nggak bisa dong dianggap kita main-main di dalam persoalan ini. Nah terus kemudian ya dari kejadian tadi itu tentunya kita sangat sesalkan sekali karena kenapa? Tadi lembaga yang begitu besar, yang kita anggap profesional, yang kita anggap punya kebijakan-kebijakan yang sangat baik, ternyata hasilnya nggak sangat memuaskan. Karena hari ini kami cenderung dikecewakan. Tapi ya sudah, ya kami dijanjikan akan dilaksanakan gelar hari Kamis, tapi kami bilang nggak bisa, kami minta hari Senin. Jadi kesepakatan gelar itu akan dilaksanakan pada hari Senin, ya minggu depan. Ya kita akan penuhi, ya karena kita udah siap kok melihat persoalan ini. Terus yang kedua, sebetulnya yang kita minta gelar ini bukan berkaitan masalah penggelapan, di mana Bu Santi, Bu Minarni sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga kita menanyakan dan meminta gelar berkaitan dengan laporan dugaan pemalsuan. Kok cuma satu gitu ya? Cuman ya kita mungkin dalam konteks ini masih menyikapi dalam langkah yang positif ya, karena nanti kita akan pertanyakan juga. Kami akan pertanyakan kenapa kok cuma satu? Karena kita meminta dua perkara berkaitan Bu Santi dilaporkan dan Bu Santi melaporkan, itu harusnya dua-dua diproses. Karena dua-dua juga kasus itu saling bersinggungan ya, antara penggelapan, kasus penggelapan uang yayasan maupun juga dengan dugaan adanya pemalsuan akte 4 tahun 2017 ya. Ini saling berkaitan karena satu dengan yang lain ini ya itu mempunyai hubungan hukum yang sangat jelas, sehingga dua-duanya ini harus digelar, harus diungkap kenapa ini dihentikan, kenapa ini jadi tersangka. Itu penting ya, apalagi kita melihat sekarang ya masyarakat sedang menunggu reformasi kepolisian. Kalau caranya seperti ini ya semangat reformasi kan nggak jalan dong. Legalitas Akta Notaris Nomor 64 Tahun 2017, tanggal 17 Juni 2017, serat nama NG Tongsuan patut diduga aktor utama pemalsuan. NG Tongsuan catut nama berimplikasi serius ancaman pidana penjara 8 tahun, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tentang KUHP. Dalam pembuatan Akta Notaris Nomor 64 Tahun 2017, bentuk Yayasan Budi Luhur Pontianak, menurut keterangan Lapas Kelas 2A Pontianak. Upaya berebut uang pemakaman tradisi Tionghoa dari Yayasan Budi Luhur Abadi Pontianak, turunan Yayasan P. Kong Hui tahun 1962. Pemalsuan surat otentik ancaman pidana penjara 8 tahun, menurut Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 266, diancam 7 tahun penjara. Tentang KUHP, dan Pasal 263, pemalsuan surat umum, ancaman pidana penjara 6 tahun. Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pontianak, nomor WP 16 Pas 1 PK 01021693, tanggal 26 Agustus 2025. Tentang informasi penahanan terpidana nama Tony Wong bin Alex NG alias NG Tongsuan. Ditujukan kepada kantor advokat pengacara SESE Partners di Jakarta, kuasa hukum Shantikun, Minarni. Nama Minarni dicatut NG Tongsuan. Bunyi Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Lapas, Kelas 2A Pontianak, Mudzaini, sebagai berikut. Pertama, ditahan dalam penahanan rutan, Lapas sejak 22 Oktober 2015 sampai bebas bersyarat pada tanggal 10 Januari 2018. Berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat Nomor W16104 PK 010506 Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018. Kedua, bahwa pada tanggal 17 Juni 2017 warga binaan tersebut masih berada di dalam Lapas Kelas 2A Pontianak dan tidak pernah mengajukan izin keluar lapas. Ketiga, memperhatikan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2016 tentang syarat dan tata cara pemberian izin keluar bagi narapidana dalam rangka pembinaan tanggal 14 Maret 2016. Keempat, bahwa dalam hal tertentu dapat diberikan fasilitas untuk dikunjungi ataupun dalam pemeriksaan selama kegiatan dilaksanakan di dalam lapas. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, tentang
syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Pada saat ini mulai dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Seksi dan Kepala Subseksi Lapas Kelas 2A Pontianak adalah pejabat baru dan tidak mengetahui izin keluar tersebut. Bukti akta notaris nomor 64 tahun 2017 dibuat pada Sabtu, 17 Juni 2017, cacat hukum dengan konsekuensi hukumnya. 3 potensi tindak pidana patut diduga dilakukan NG Tong Xuan catut nama. Pertama, buat akta notaris nomor 64 tahun 2017, status NG Tong Xuan masih narapidana, masih meringkuk di Lapas Kelas 2A Pontianak. Disebut menghadap notaris di Pontianak, Sabtu, 17 Juni 2017, keterangan Lapas Kelas 2A Pontianak, NG Tong Xuan, bentuk keterangan palsu. NG Tong Xuan tidak mengajukan permohonan izin keluar lapas menurut keterangan Kepala Lapas Kelas 2A Pontianak, 26 Agustus 2025. Suhadi, kuasa hukum Minarni, datang secara khusus ke Lapas Kelas 2A Pontianak, diperoleh informasi dan dokumen. Menyebutkan pada Sabtu, 17 Juni 2017, NG Tong Xuan catut nama, tidak terdata pernah terima tamu luar dalam urusan pembuatan akta yayasan. Ketiga, NG Tong Xuan catut nama Santikun dan pihak lain yang tidak pernah dihubungi turut membuat akta notaris nomor 64 tahun 2017. Para pihak berjumlah 7 orang sebagian besar tidak pernah dihubungi dan tidak berada di Pontianak, Sabtu, 17 Juni 2017. Suhadi sudah menghubungi satu persatu para pihak namanya dicatut dalam pembuatan akta notaris nomor 64 tahun 2017, akui keberatan. Karena tidak pernah dihubungi dan para pihak namanya dicatut tegaskan, Tola ikut tanggung jawab pembuatan akta notaris nomor 64 tahun 2017. Gugatan perdata Yosan Keng terhadap NG Tong Xuan dan Kui Lai Hok, tengah bergulir di Pengadilan Negeri Pontianak. Informasi lebih lanjut hubungi website biotv.com.